Kamu jangan bercanda, Gis. Hampir tiap menjelang tengah malam dia pasti lewat depan pintu kosan sambil ngeliatin gue. Jadi kali ini aku bakal lanjut cerita. Semoga aja kali ini ceritanya sampai selesai. Judulnya Bapak Kos. Gimana keadaan kosan lo, Gis? Nyaman? Telepon genggam Giska berbunyi ketika pesan singkat dari Aisyah masuk. Baik, di sini asik-asik aja, nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu rame. Pemilik kosan juga perhatian sih, walaupun agak jembelin. Giska meletakkan kembali teleponnya setelah membalas pesan dari temannya. Beberapa saat kemudian telepon genggamnya kembali berbunyi. Pas banget sama lo kan nggak suka berisik-berisik. Nyebelin kenapa tuh yang punya kosan? Balas temannya. Giska mulai mengetik kembali. Iya, tiap malam pasti keliling kosan. Takut banget ada yang bawa pacar masuk ke dalam kosan. Hampir tiap menjelang tengah malam dia pasti lewat depan pintu kosan sambil ngeliatin gue. Ya, gue senyumin aja kalau dia ngeliatin gue. Hati-hati, ntar tuh bapak-bapak suka sama lo lagi, hahaha. Sambil tertawa Giska membalas pesan dari temannya. Sialan, mana doyan gue sama bapak-bapak yang kayak gitu. Giska menggeleng-geleng kepalanya. Bapak pemilik kosan berumur sekitar 40 tahunan. Dengan rambut pendek tipis yang tersisir ke samping dan badannya cukup gempal. Giska memang suka membuka pintu kamarnya saat malam. Itu karena udara malam di kamarnya terasa panas. Saat tidak tahan dengan panas udaranya, Giska membuka pintu kamarnya agar udara malam yang cukup segar masuk ke dalam kamarnya. Ketika bapak kos berdiri tidak jauh dari pintu kamarnya seraya memperhatikannya, Giska pun hanya bisa tersenyum dan membiarkannya. Nanti juga pergi sendiri, pikir Giska. Giska hanya bertemu dengan bapak pemilik kos saat ia berkeliling saja. Karena biasanya yang menagih biaya sewa adalah anak perempuannya. Setiap tanggal tertentu di setiap bulannya anak perempuannya akan datang dan menagih uang sewa. Mungkin mereka sudah membagi tugas. Lagi ngapain lo? Kapan lo pulang ke Jakarta? Pesan singkat dari Aisyah kembali masuk. Giska mengambil telepon dan membalasnya. Nantilah, kalau libur. Gue lagi ngetik tugas nih. Gimana keadaan lo di sana? Masih suka ngumpul-ngumpul bareng. Nanti kalau libur, gue lagi ngetik tugas nih. Gimana keadaan lo di sana? Masih suka ngumpul-ngumpul bareng teman-teman SMA? Giska meletakkan kembali teleponnya. Udah jarang ngumpul nih, makanya gue kayak nggak punya teman. Nanti kalau lagi libur pulang hubungi gue ya, jangan sampai enggak. Hehehe. Gimana kabar bapak kosan lo tercinta itu? San baca kata bapak kosan Giska langsung merinding. Dia tidak pernah menunjukkan satupun senyuman saat Giska tersenyum. Udah lo jangan mainin bapak kosan gue, dia orangnya serem tahu, entah kenapa-napa lo. Saat membalas pesan itu, tiba-tiba saja dia mencium wangi bunga melati yang menyengat di kamarnya. Dia segera melirik jam ke dinding kamarnya. Pukul 11 malam. Seketika bulu kuduknya berdiri. Iya, gue gak ledekin bapak kosan lagi deh. Gitu aja ngambek. Lo tau gak? Gara-gara ngomongin bapak kosan gue, sekarang kamar gue kecium bau melati. Hah? Serius lo? Serem banget. Ketika Giska hendak membalas pesan, seketika ia dikagetkan oleh kedatangan bapak kos.
Dia berdiri beberapa meter dari pintu kamar Giska dengan tatapan yang cukup menyeramkan. Giska sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dia tersenyum. Buru-buru Giska mengalihkan pandangannya ke layar laptop. Tidak lagi mau menatap bapak kosan. Beberapa menit berselang, Gita kembali melirik. Ternyata bapak kosan sudah tidak ada. Dia langsung menutup pintu kamar kosannya rapat-rapat. Udah ya, gue nggak mau bahas bapak kosan gue lagi. Dia bersiap untuk tidur karena memang keesokannya dia ada jam kelas pagi. Keesokan harinya, Giska bersiap-siap berangkat ke kampus. Dia segera mengunci kamar. Saat hendak keluar, dia berpasan dengan seorang mahasiswi yang lebih tua. Giska mengenalkan diri karena memang dia belum pernah bertemu. Dari situ bernama Intan. Giska kaget, ternyata mahasiswa itu juga kuliah di kampus yang sama dengan dia. Mungkin karena beda fakultas, makanya jarang ketemu. Sore harinya, Giska baru kembali ke kamar kosan dengan rasa letih. Giska langsung masuk ke kamar. Dia melempar tas. Dia diam saat seraya menikmati hembusan angin. Dia baru mengambil handuk lalu masuk ke kamar mandi. Langit sudah mulai gelap. Malam itu, Giska memang tidak berniat untuk keluar kamar. Malam makin larut, sudah pukul 9 malam. Sebuah piring kotor dan gelas tergeletak di dekat tempat tidur Giska. Dia sendiri pun tengah mengerjakan tugasnya. Entah mengapa udara itu sangat panas. Jadi, dia membuka pintu kamarnya. Giska sangat menikmati sekali. Semangat mengetik kembali datang. Telepon genggam bunyi. Lagi ngapain lo, Gis? Gue lagi bete nih. Begitu melihat isi pesan Aisyah, dia tersenyum dan membalas. Ye, bete kok bilang-bilang. Gue lagi bikin tugas nih. Giska meletakkan telepon genggamnya. Kosan lo nggak jadi horor kan gara-gara semalam? Nggak. Sampai sekarang masih aman, makanya jangan ngomong bapak kos gue lagi. Siapa tahu dia punya indera keenam, hahaha. Entah mengapa setelah menunggu cukup lama, Aisyah tidak membalas pesannya. Dia pun mencoba mengirim pesan lagi. Giska kebingungan, mungkin jaringan selulernya sedang terganggu. Akhirnya mencoba mencari tahu, Giska mencoba mengirim pesan ke Intan yang tinggal di lantai 2. Ke Intan, jaringan seluler kakak terganggu nggak? Ia lalu mengirimkan pesan itu dan secara tidak sangka dan itu masuk. Intan pun membalasnya, nggak ada kok, memang kenapa Gis? Ini kak, aku SMS temanku nggak bisa, telepon juga nggak bisa, tapi aku SMS kakak bisa. Mungkin memang jaringannya aja kali ya. Bisa aja, namanya juga tempat tinggal di pinggir kota. Iya kak, tempatnya nggak terlalu ramai, nggak berisik juga. Nah kalau itu aku setuju, enak di sini buat belajar tenang. Iya kak, cuma yang gak enak selalu diawasi sama bapak kosan. Kayaknya takut banget aku semacam-macam. Aku kan anak baik, hehehe. Bapak kosan yang mana, Gis? Giska dengan cepat membalasnya, bapak kosan kita, kak. Itu loh yang setiap malam selalu keliling ngawasin kita. Kamu jangan bercanda, Gis. Kita nggak punya bapak kos dan nggak ada yang ngawasin kos ini. Paling cuma sebulan sekali aja buat nagih uang kos. Lalu yang bapak kos yang setiap malam aku siapa?